Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara yang sudah siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama ada hukum-hukum, ya. Kita hidup memang di negara ini juga ada hukum-hukum, ya. Ada hukum, ada peraturan yang harus ditaati. Namun kita lihat di sini ya, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun itu pada hari Sabat. Jadi si orang yang lumpuh ini kan Tuhan Yesus mengatakan, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Jadi orang ini sudah sembuh, dia bisa berjalan, dia senang, dia juga tidak ingat itu hari Sabat ya. Dia angkat tikarnya, dia jalan. Lalu pada waktu dia berjalan mengangkat tikar, bertemulah dengan pemuka-pemuka agama. Nah, para pemuka agama orang Yahudi ini ya, pada waktu melihat itu, dia mengatakan demikian, hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu. Ya. Lalu orang ini berkata, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang menyuruh, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Ya. Lalu siapa orang itu? Lalu orang ini mau mencari, mana ya? Tidak ada, orangnya sudah nggak ketemu karena Tuhan Yesus langsung berjalan di antara orang-orang yang di sana ada banyak orang ya, orang-orang yang mau disembuhkan itu. Jadi dia tidak bertemu. Nah, saudara, ini orang-orang pemuka agama ini jadi marah sekali sama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah tahu ini hari Sabat kok orang disuruh angkat tikar. Padahal aturan orang-orang Yahudi pada waktu itu, pemuka agama apalagi ya, mentaati sekali hukum-hukum yang 10 hukum itu. Kan hukum yang keempat mengatakan hormatilah hari Sabat dan kuduskanlah ya. Kuduskanlah hari Sabat. Lalu mereka tuh aturannya tidak boleh bekerjanya sampai bekerja sama sekali. Ya, jadi mereka kalau udah hari Sabat, mereka masak juga hari sebelumnya. Mereka mengatur rumah, apa saja hari sebelumnya dilakukan, hari Sabatnya mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Misalnya berjalan tidak boleh lebih dari 1 mil. Misalnya mereka membawa barang tidak boleh angkat barang tertentu. Tidak boleh mencabut. Ya, mencabut itu nggak boleh, termasuk mencabut rambut putih itu nggak boleh kalau hari Sabat. Dan mengangkat kursi itu diangkat tergantung beratnya. Dan kalau mau nggak boleh dorong, kursi itu nggak boleh didorong sampai seperti membajak katanya. Jadi semua itu aturannya itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mereka lupa esensinya bahwa hukum itu diberikan untuk kebaikan manusia, ya, bukan untuk menyulitkan manusia. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan artinya. Hari Sabat boleh berbuat baik, orang sakit disembuhkan. Dan bagaimana sudah sembuh, dia kan tidur di tikar, ya tikarnya diangkatlah kalau dia mau pulang, ya. Namun nggak boleh. Jadi orang ini ditegur oleh pemuka agama, jadi dia takut ya, dia bilang, oh iya kan saya disuruh, jadi saya angkat gitu ya. Nah, saudara, jadi kita kadang-kadang itu mesti mengerti juga, karena Tuhan Yesus di dalam Matius 9 ayat 13 mengatakan ya, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi belas kasihan itu melebihi daripada persembahan. Padahal orang persembahan kan diberikan untuk Tuhan.
Tuhan Yesus lebih mementingkan belas kasihan. Jadi hati kita yang berbelas kasihan, compassion. Jadi Tuhan Yesus menekankan kita mesti punya compassion lebih daripada memberi persembahan. Ya, bukan berarti tidak boleh memberi persembahan, tetapi hatinya. Ini karena dengan belas kasihan. Jadi mari kita menghayati ajaran Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti tidak menghormati hari Sabat. Hari Sabat kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, kita menguduskan hari Sabat untuk Tuhan, tetapi di dalamnya kita melakukan belas kasihan. Kalau melihat orang yang terjatuh, ya kita harus angkat, tolong, ya. Kalau melihat sesuatu yang harus kita lakukan melebihi daripada persembahan kita, kalau kita berbelas kasihan. Nah, itu penekanannya. Jadi Yesus melakukan di dunia ini, dia melakukan banyak belas kasihan, sehingga orang-orang yang pemuka agama itu mereka aturannya sedemikian kakunya sehingga mereka marah. Setiap kali ada menurut mereka itu pelanggaran, mereka selalu marah, dan marahnya marah banget, ya. Sehingga mereka itu sangat tidak suka pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat menurut mereka, ya. Kan Tuhan Yesus lebih mengerti. Namun ya itulah yang terjadi. Jadi saudara-saudara dan saya sekarang sudah mengerti ada firman Tuhan. Jadi kita pada waktu hari Sabat kita boleh melakukan belas kasihan, ya, melakukan hati yang berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah Bapa kami. Tuhan Yesus menunjukkan pada waktu di dunia ini dia melakukan belas kasihan melebihi daripada artinya, lebih daripada persembahan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya mengerti, tidak kaku dalam menjalankan aturan-aturan, dan kami menghormati Tuhan dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami, supaya kami berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyembuhkan, Engkau mengajarkan apa yang baik yang harus kami lakukan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara, marilah kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk orang lain supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa pula, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.